kasih sudah klik video ini. Yuk doa dulu sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Hari ini Ustazah ada di sebuah tempat di mana banyak sekali tanaman. Tanamannya berbeda-beda. Di sini juga ada tanah. Tanah ini terlihat kering ya. Nah, beragam tumbuhan ini dan tanah yang ada di sini serta angin yang sepoi-sepoi ini itu termasuk di dalam komponen ekosistem. Apa itu ekosistem? Yuk kita pelajari. Cie, sudah siap belajar? Oke, sebelum kita mulai, silahkan disiapkan buku pelajarnya, buku modulnya, dan coba kamu buka di halaman 48. Nah, di sana ada gambar. Gambarnya seperti ini. Amati dengan teliti. Kemudian sekarang coba kelompokkan dalam gambar-gambar tersebut mana yang merupakan makhluk hidup, mana yang merupakan makhluk tak hidup. Ustazah tunggu ya. Sekarang, setelah kamu kelompokkan mana makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup, kita renungkan bersama. Apakah makhluk hidup dan makhluk tak hidup tersebut bisa hidup sendiri? Jadi tidak berkaitan. Contoh, di sana ada katak. Katak bisa hidup sendiri tanpa adanya air? Tentu tidak, bukan? Katak membutuhkan air untuk tempat hidupnya. Begitupun juga dengan kancil yang membutuhkan tumbuhan untuk makanannya. Nah, keterkaitan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu disebut dengan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita ulangi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi tadi ada makhluk hidup katak. Katak membutuhkan air, kancil membutuhkan tumbuhan untuk makannya. Mereka saling keterkaitan. Pada ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik yang berupa makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda tak hidup. Contohnya tanah, cahaya, udara, air adalah komponen abiotik. Dalam komponen biotik, makhluk hidup menempati suatu tempat hidup yang disebut dengan habitat. Jadi, tempat hidup untuk makhluk hidup dinamakan dengan habitat. Dalam ekosistem juga terdapat individu. Apa itu individu? Individu adalah makhluk tunggal. Jadi makhluk tunggal, seekor kambing, seekor kucing, sebuah pohon cemara, itu adalah makhluk tunggal. Ketika individu-individu tadi berkumpul, bukan satu ekor kambing menjadi kambing, Oke. tapi menjadi populasi.
Populasi adalah kumpulan dari individu-individu yang sejenis. Jadi kambing berkumpul dengan temannya yang kambing. Pohon cemara berkumpul dengan temannya yang pohon cemara. Seperti itu membentuk populasi. Nah, ketika kambing, pohon cemara, kucing, mereka berkumpul di satu lingkungan yang sama. Di sini ada kambing, kucing, dan pohon cemara dalam satu lingkungan yang sama akan membentuk komunitas. Seperti kita ketahui, hewan adalah salah satu penyusun komponen ekosistem. Hewan berbeda dengan tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Untuk makan, hewan membutuhkan tumbuhan atau hewan lain untuk dimakan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 4, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. 2000 years. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan daging dan tumbuhan. Sedangkan insektivora adalah kelompok hewan pemakan serangga. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri masing-masing hewan tersebut? Yuk, kita pelajari. Bagaimana? Sudah paham bukan tentang jenis-jenis makanan pada hewan? Coba tebak. Hewan berikut termasuk hewan apakah berdasarkan jenis makanannya? Ya, benar. Hewan karnivora. Mengapa? Karena ia merupakan pemakan daging atau hewan lain. Selain jenis makanan yang beragam, hewan juga memiliki daur hidup yang tidak sama. Masih ingat apa itu daur hidup? Kalian sudah pernah mempelajarinya loh di kelas 4. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dibagi menjadi 2,
yaitu daur hidup hewan bermetamorfosis dan daur hidup hewan yang tidak bermetamorfosis. Masih ingat apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dengan bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Jadi, antara setelah lahir dengan bentuk hewan ketika sudah dewasa itu sangat berbeda. Artinya, dia telah mengalami metamorfosis. Metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Untuk lebih memahaminya, yuk kita lihat video berikut. Metamorfosis sempurna. Hewan yang kita bahas kali ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa bertelur. Kemudian, kupu-kupu tersebut menjadi ulat. Ciri-ciri metamorfosis sempurna adalah setiap tahapan atau fase pada binatang tersebut mengalami perbedaan bentuk tubuh. Setelah menjadi ulat, kupu-kupu berubah menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Berikut hewan lain yang juga mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang akan kita bahas kali ini adalah belalang. Belalang bertelur. Metamorfosis tidak sempurna mempunyai 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Setelah telur menetas, belalang menjadi nimfa. Saat fase ini, belalang mengalami salin kulit hingga 5-6 kali. Setelah menjadi nimfa, belalang menjadi belalang dewasa. Antara fase nimfa dan fase dewasa tidak mengalami perbedaan. Bagaimana? Sudah ingat bukan tentang metamorfosis? Selanjutnya, kita pelajari tentang daur hidup hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang tidak bermetamorfosis memiliki bentuk dan struktur tubuh sama saat masih muda hingga dewasa. Perhatikan contoh berikut. Dalam ekosistem, kita ketahui tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup sendiri tanpa adanya makhluk hidup lain. Misal, manusia. Untuk makan, kita biasanya makan sayur ya, dan lauk. Sayur dan lauknya dari mana? Sayurnya kita dapatkan dari tumbuhan. Lauknya seperti ayam kita dapatkan dari hewan. Few moments later. Hewan pun demikian. Hewan membutuhkan tumbuhan atau hewan lain untuk makan. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah dia tidak memerlukan manusia dan hewan? Sama, tumbuhan pun juga membutuhkan manusia dan hewan dalam penyerbukan contohnya. Hubungan-hubungan tersebut membentuk suatu simbiosis. Apa itu simbiosis? Yuk kita kepo-kepoin. Simbiosis adalah
hubungan ketergantungan antara makhluk hidup. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang satunya lagi mendapatkan kerugian. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan satu makhluk hidup untung, sedangkan satu makhluk hidup lainnya tidak untung dan juga tidak rugi. Kalau kita nyanyikan menjadi seperti ini. Untung-untung mutualisme, untung rugi parasitisme, untung tidak rugi, namanya komensalisme. Masih bingung tentang simbiosis? Yuk lihat video berikut ya. Simbiosis mutualisme. Yang akan kita bahas pertama adalah burung jalak dan kerbau. Burung jalak hinggap dan makan kutu di tubuh kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan, sedangkan tubuh kerbau bebas dari kutu-kutu yang mengganggunya. Wow, saling menguntungkan bukan? Selanjutnya adalah lebah dan bunga. Lebah memerlukan makanan berupa nektar yang dimiliki bunga. Dengan diambilnya nektar bunga tersebut oleh lebah, bunga dapat melakukan penyerbukan dan bisa menghasilkan bunga baru. Luar biasa sekali kerjasama mereka. Kemudian adalah bakteri, baik, dan manusia. Bakteri mendapatkan makanan di usus manusia. Manusia juga terbantu dalam proses pembusukan makanan sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Bakteri tersebut juga menghasilkan vitamin K yang bermanfaat. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yang akan kita bahas adalah tanaman jambu dan benalu. Benalu mengambil unsur hara dari pohon jambu. Nah, karena diambil tanpa permisi, pohon jambu kehilangan unsur hara yang berguna untuk kesuburannya. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme dapat terjadi pada ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora merupakan ikan kecil yang memakan sisa-sisa makanan hiu serta mendapatkan perlindungan dari hiu. Di sisi lain, ikan hiu tidak mengalami dampak apapun, tidak rugi, dan tidak juga untung dengan adanya ikan remora yang selalu mengikutinya. Bagaimana belajar hari ini? Senang aja atau senang banget? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini itu banyak sekali tertulis dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Ankabut ayat 60.
Dan beberapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang maha memberi rezeki pada kalian. Dan Dia maha mendengar dan mengetahui. Jadi lebih semangat belajar ya, karena apa yang kalian pelajari juga tertulis dalam Al-Quran. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat. Assalamualaikum dan stay healthy.